Shalom, selamat malam. Judul renungan malam ini, Allah di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Malam hari ini kami merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami memahami petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mungkin Paulus akan mengatakan banyak. Ia pergi ke Yerusalem atas petunjuk roh itu, hanya karena memikirkan bahwa ia akan tiba di ibu negeri itu. Ia sudah bersuka cita. Sudah bertahun-tahun ia menjelajahi negeri bangsa-bangsa lain. Tidak ada lagi yang lebih menggembirakan hatinya daripada akan tiba di Sion dan melihat rumah Allah yang menceritakan sejarah pimpinan Allah. Lebih daripada itu, ia membawa serombongan orang-orang yang bertobat dan dari bangsa-bangsa lain. Yesaya telah menubuatkan bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat terang bangsa Israel. Lalu sekarang, ia membawa mereka ini sebagai upeti bagi seorang raja. Mereka adalah bukti bahwa Allah mengerjakan apa yang para nabi harus kerjakan. Tuhan membentuk suatu Israel baru yang terdiri dari segala bangsa. Tambahan pula, dibawanya sumbangan dari gereja-gereja dari bangsa-bangsa lain untuk menunjang kantor pusat kekristenan di Yerusalem. Betapa ringan langkahnya melintasi bukit-bukit terjal, lebih-lebih setelah dapat memandang kota yang baru itu. Tetapi mengapa begitu suram? Tidak ada yang menyatakan adanya sambutan untuk mengucapkan terima kasih dari gereja pusat di Yerusalem. Tidak sepatah kata pun yang diucapkan untuk memuji suksesnya misinya. Melainkan kedatangannya dianggap sebagai masalah. Yakobus dan rasul-rasul lain memperingatkan agar ia harus berhati-hati terhadap rencananya dan akan menanggung resiko sendiri. Mereka memberi anjuran apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang mereka tobatkan, yang sudah sampai ribuan banyaknya di Yerusalem. Mereka itu harus dilindungi. Ia menganggap bahwa roh yang menuntun mereka itu pula lah yang memimpin keputusan Yakobus. Dalam beberapa hari saja, ia sudah dapat hukuman mati dari orang-orang Sanhedrin. Laskar tentara Roma melarikan dia ke Kaisarea sebagai tahanan selama 2 tahun. Bagaimanakah perasaan kita bila rencana jitu kita menghadapi jalan buntu? Bila keputusan orang-orang lain membahayakan diri kita? Bila mana segala sesuatu berantakan dan dihadang oleh bahaya demi bahaya? Sekarang ini boleh saja terjadi yang seperti itu. Jawaban Daud terdapat pada buku Mazmur. Paulus mengatakan perasaannya kepada kita. Tidak akan ada yang dapat memisahkan dia dari Tuhannya. Kebodohan mereka yang lebih tahu pun tidak. Hukuman mati dan cambuk pun tidak. Allah telah menyatakan bahwa Ia ada di pihak kita. Berarti kita ada di pihaknya. Allah tidak akan membiarkan gerejanya pada saat bahaya paling besar menimpanya. Ia telah menjanjikan kelepasan. Dikutip dari buku Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 641. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan di saat kami menghadapi berbagai masalah. Kami yakin bahwa Tuhan Allah selalu di pihak kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus selalu bersama dengan kami, agar kami boleh melalui hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Bapa di surga, kami mau istirahat malam hari ini. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan sepanjang istirahat kami. Di
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.